Bingung? Pelayanan keperawatan kesehatan masyarakat atau Perkesmas ada di mana? Ya, ada di mana-mana. Ikuti video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat sehat, bertemu kembali dengan saya Dr. Sofi. Video saya yang ke-14 ini akan memperkenalkan pelayanan keperawatan kesehatan masyarakat atau Perkesmas. Oh ya, sebelumnya video yang sudah Sobat Sehat lihat adalah video yang menjelaskan tentang upaya kesehatan masyarakat esensial. Nah, sekarang kita masuk ke dalam penjelasan-penjelasan tentang upaya kesehatan pengembangan. Yang itu semua ada di lembar negara Permenkes 43 tahun 2019. Baik, kita akan bahas pelayanan kesehatan masyarakat atau Perkesmas. Apa sih pelayanan Perkesmas itu? Perawatan kesehatan masyarakat atau Perkesmas adalah suatu bidang dalam keperawatan kesehatan yang merupakan perpaduan antara keperawatan dan kesehatan masyarakat dengan dukungan peran serta aktif masyarakat, serta mengutamakan pelayanan promotif, preventif secara berkesinambungan, tanpa mengabaikan pelayanan kuratif dan rehabilitatif secara menyeluruh dan terpadu, ditujukan kepada individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat sebagai suatu kesatuan yang utuh, melalui proses keperawatan untuk meningkatkan fungsi kehidupan manusia secara optimal sehingga mandiri dalam upaya kesehatannya. Nah, sasaran keperawatan kesehatan masyarakat adalah seluruh masyarakat, termasuk individu, keluarga, kelompok berisiko tinggi, termasuk kelompok maupun masyarakat penduduk di daerah kumuh, terisolasi, berkonflik, dan daerah yang tidak terjangkau pelayanan kesehatan, baik yang belum kontak maupun yang sudah memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan dan jaringannya. Pelayanan Perkesmas dapat diberikan secara langsung pada semua tatanan pelayanan kesehatan, antara lain di dalam unit pelayanan kesehatan, bisa rumah sakit, puskesmas, klinik, dan lain-lain yang mempunyai rawat jalan maupun rawat inap. Kemudian di rumah dengan home care. Lalu juga bisa dilakukan di sekolah dengan daycare, di TK, SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi, guru, dan karyawan. Perawat sekolah melaksanakan program screening kesehatan, mempertahankan kesehatan dan pendidikan kesehatan di tempat kerja atau industri untuk melakukan perawatan kesakitan, kecelakaan minimal di tempat kerja, kantor, kemudian di home industry, serta industri, pabrik, kemudian juga di fashiankes sendiri. Fashiankes itu kan juga tempat kerja. Kemudian pada pekerja informal. Lalu dilakukan di barak-barak penampungan. Di dalam kegiatan puskesmas keliling, baik individu, kelompok, masyarakat di pedesaan, dan kelompok terlantar. Kemudian di panti atau kelompok khusus, misalnya panti asuhan anak, panti breda, panti sosial lainnya, serta yang tidak kalah pentingnya adalah rutan atau rumah tahanan dan lapas atau lembaga permasyarakatan. Selanjutnya, pelayanan pada kelompok risiko tinggi antara lain kelompok wanita, anak-anak, lansia yang mendapat perlakuan kekerasan. Kemudian pusat pelayanan kesehatan jiwa, pusat pelayanan penyalahgunaan obat, penampungan kelompok lansia, penampungan gelandangan, pemulung, pengemis, kelompok penderita HIV, ODA atau orang dengan HIV/AIDS, dan wanita tunasusila.
Sobat Sehat, kita akan membahas satu hal yang sangat menarik pada pelayanan Perkesmas ini, ya, perawatan kesehatan masyarakat, yaitu tentang pembahasan strategi. Ada 2 strategi penyelenggaraan pelayanan Perkesmas. Yang pertama, Perkesmas sebagai bagian integral dari upaya kesehatan masyarakat esensial yang tadi 5 yang sudah kita jelaskan di awal, ya, dan upaya kesehatan perseorangan maupun upaya pengembangan yang sudah ditetapkan di wilayah kerja Puskesmas. Kemudian yang kedua adalah strategi Perkesmas sebagai upaya kesehatan masyarakat pengembangan. Nah, ini yang menarik. Di sini kelihatan sekali bahwa Perkesmas itu ada di mana-mana. Ya. Dia ada di UKM esensial, dia ada di UKP sebagai bagian dari integrasi UKM dan UKP. Kemudian Perkesmas juga ada di UKM pengembangan. Nah, inilah yang menurut saya sangat menarik. Kemudian pendekatan Perkesmas yang utama adalah pendekatan proses keperawatan atau nursing proses, meliputi pengkajian, penetapan diagnosis keperawatan, penetapan rencana tindakan, implementasi tindakan keperawatan, dan evaluasi. Secara bertahap akan terjadi proses alih peran dari perawat puskesmas kepada klien. Jadi ini juga sangat menarik karena perawat puskesmas itu dalam asuhannya itu akan melibatkan klien, kemudian klien ini nanti yang akan beralih peran. Ada pendekatan lain dari Perkesmas. Pertama, menggunakan pendekatan epidemiologis untuk penetapan masalah kesehatan dan sasaran prioritas sasaran Perkesmas. Kemudian yang kedua, menggunakan 3 tingkat pencegahan untuk penetapan kegiatan Perkesmas. Kegiatan Perkesmas meliputi pertama kegiatan Perkesmas di dalam gedung puskesmas, di klinik kalau ada. Tentu yang dimaksud di sini adalah klinik asuhan keperawatan. Ya, ini memang masih jarang ada. Tapi itu kalau ada, kalau diadakan itu sangat menarik. Kemudian klinik pengobatan. Ya. Perkesmas di ruang rawat inap meliputi asuhan keperawatan terhadap pasien rawat jalan dan rawat inap. Kemudian penemuan kasus baru atau deteksi dini, termasuk screening COVID-19 pada rawat jalan, penyuluhan, pendidikan kesehatan, pemantauan keteraturan berobat, rujukan kasus atau masalah kesehatan kepada tenaga kesehatan lain di puskesmas, pemberian nasihat atau konseling keperawatan. Kegiatan yang merupakan tugas limpah sesuai pelimpahan kewenangan yang diberikan dan atau prosedur yang telah ditetapkan. Contohnya pengobatan, karena pengobatan ini sebetulnya adalah kompetensi dari tenaga medis. Kemudian contoh yang berikutnya adalah penanggulangan kasus gawat darurat dan lain-lain. Menciptakan lingkungan terapeutik dalam pelayanan kesehatan di gedung puskesmas, antara lain kenyamanan, keamanan, dan lain-lain. Kemudian juga dokumentasi keperawatan. Lalu kegiatan yang Perkesmas yang berikutnya adalah kegiatan Perkesmas di luar gedung puskesmas. Antara lain asuhan keperawatan kasus yang memerlukan tindak lanjut di rumah, baik individu dalam konteks keluarga. Ini merupakan asuhan keperawatan individu di rumah dengan melibatkan peran serta aktif keluarga. Kemudian yang berikutnya adalah asuhan keperawatan keluarga. Ini merupakan asuhan keperawatan yang ditujukan pada keluarga rawan kesehatan atau keluarga miskin yang mempunyai masalah kesehatan yang ditemukan di masyarakat dan dilakukan di rumah keluarga. Selanjutnya, asuhan keperawatan kelompok khusus merupakan asuhan keperawatan pada kelompok masyarakat rawan kesehatan
yang memerlukan perhatian khusus, baik dalam satu institusi maupun non-institusi. Berikutnya, asuhan keperawatan masyarakat di daerah binaan. Ini merupakan asuhan keperawatan yang ditujukan pada masyarakat yang rentan atau mempunyai risiko tinggi terhadap timbulnya masalah kesehatan. Sobat Sehat, pelaksana utama kegiatan keperawatan kesehatan masyarakat adalah semua perawat fungsional keperawatan di puskesmas. Sebagai pelaksana keperawatan kesehatan masyarakat di puskesmas, perawat minimal mempunyai 6 peran dan fungsi. Ya. 1. Sebagai penemu kasus atau case finder. Kemudian yang kedua, sebagai pemberi pelayanan atau caregiver. Yang ketiga, sebagai pendidik atau penyuluh kesehatan atau disebut health teacher atau educator. Dan keempat, sebagai koordinator dan kolaborator. Yang kelima, pemberi nasihat atau konseling. Dan yang keenam, yang terpenting ya, yang terakhir, sebagai panutan atau role model. Artinya, perawat itu harus melakukan semuanya agar masyarakat yang menjadi binaannya itu meniru dia. Nah, Sobat Sehat, itulah yang bisa saya sampaikan tentang keperawatan pelayanan kesehatan yang ada di puskesmas. Sampai di sini dulu ya. Semoga semuanya selalu tetap sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.